Barangkali inilah momen paling ironis. Di balik bahagia perayaan ulang tahun, tapi Karina Ranau menandainya dengan perayaan yang serba lirih dan syarat memori dengan lelaki yang sudah meninggalkannya, almarhum Epy Kusnandar. Sebagai wujud cinta yang begitu dalam pada suami yang menikahinya sejak tahun 2008 ini, Karina lagi-lagi bikin netizen terperangah merayakan ulang tahunnya yang jatuh pada 14 April lalu di depan pusara almarhum. Datang tengah malam bersama putranya di depan pusara Epy Kusnandar, Karina membawa sepiring nasi goreng dengan lilin yang menyala dipegang putranya, Quentin Kusnandar. Di tengah malam horor itu, Karina mengulas kembali bagaimana almarhum pernah ingin merayakan ulang tahunnya dengan situasi serba terbatas hanya dengan sepiring nasi goreng dan lilin. Ya, sebelum wanita yang usianya sudah menginjak 43 tahun ini merayakan ulta syarat memori di depan pusara almarhum suaminya, sebelumnya si bungsu Quentin juga sempat memberi kejutan ulta dengan cara yang unik. Membangunkan ibundanya tengah malam sambil memberi sepiring buah durian lengkap dengan lilin. Lantas benarkah sang putra berusaha mewakili almarhum ayahnya yang terbiasa memberi kejutan unik untuk ulta sang istri? Durian. Saya emang Ratu Duren, jadi tahu Kiyu seneng banget bawain bunda tuh, paling seneng dia kalau dibawain duren. Sejak kepergian Epy Kusnandar pada 3 Desember 2025 lalu, separuh jiwa Karina seolah hilang. Ia rapuh dan melankolis, memorinya masih begitu kental melekat bersama pemeran Kang Mus dalam sinetron preman pensiun ini. Ia tak peduli jika tindakannya mendatangi makam almarhum yang tak kenal waktu dan cuaca jadi gunjingan cibiran netizen. Lantas benarkah di momen pertambahan usianya, Karina masih belum bisa move on dari kehilangan almarhum? Lantas apa makna di balik perayaan ultah kemarin? Bukan pengen pansos atau pengen apa gitu, cuman pengen aja momen ini saya tidak ingin terlewatkan. Ini hanya benar-benar tulus cara saya membahagiakan diri saya. Mungkin nanti sebentar lagi ulang tahun Papi tanggal 1 Mei. Lalu ulang tahun Kiyu tanggal 12 Mei. Lalu akan ada momen-momen, setiap momen-momen yang biasa kami lewati, aku ingin masih bareng gitu sama Papi gitu. Kalau kita sampai menang kalian kaget, kalau kita kalah, ya. Ayu Ting Ting dan Hesti Purwadinata harus menerima kekalahan saat bertanding badminton melawan Luna Maya dan Cinta Laura di acara Sportif Plus yang digelar buah kerjasama RCTI Plus dan TS Media. Namun meski kalah dengan skor cukup jauh, keduanya justru menanggapi dengan santai dan penuh canda. Sejak awal Ayu dan Hesti memang tak menargetkan kemenangan. Wah, rupanya kali ini doa Ayah Rojak yang biasanya terwujud, kini jauh dari kata manjur nih. Banyak kan topoki. Ya. Walaupun poinnya habis di kita. Tapi kan kita memang dari awal tidak diandalkan kan. Jadi ya kita nggak ada beban-beban. Ada beban. Kalau kita sampai menang kalian kaget. Kalau kita kalah, ya gitu. Yang tak kalah lucu, penampilan Ayu dan Hesti juga dikomentari oleh Ayah Rojak yang hadir bersama Umi Kalsum untuk memberikan semangat. Ia bahkan memberikan julukan unik untuk Ayu dan Hesti, yakni dua leyor atau dua lemes. Kata ayah, Dua loyor. mulai besok ayah namain kalian dua leyor. Dua leyor tuh dua lemes gitu tenaganya. Gak apa-apa, kita akan kembali di tahun depan dengan tenaga yang jauh lebih kuat. Rematch lagi aja kalau pernah. Lawan siapa aja sih, lawan orang tua, gua kasih tahu. Duraka. Meski kalah, Ayu dan Hesti siap menekuni olahraga badminton. Bahkan nama keduanya yang tampak makin kompak ini juga sudah dipersiapkan oleh Ayah Rojak. Lantas, benarkah Ayah Rojak bakal menjadi sponsor tunggal Ayu dan Hesti dalam olahraga badminton berikutnya? Ya Allah, Ayu mainnya udah semangat sih, pada semangat alhamdulillah. Apalagi lawannya cukup lumayan ini. Ayu kan baru sekarang ini bisa megang bola. Allah yang berondong ya Allah, yang berondong yang banyak duit ya Allah, rumah jadi menteng, pondok indah ya Allah, aku juga punya rumah ya Allah, amin, amin, yang sayang sama aku, ya Allah, berondong ya Allah. Itulah doa yang dipanjatkan Natalie Holscher saat menunaikan ibadah umroh awal Maret 2026. Meski viral dan panen hujatan netizen,
Tapi nyatanya Tuhan malah mengabulkan doa janda komedian Sule itu. Sebulan usai pulang umroh, Natalie dikasih jodoh cowok berondong kaya raya yang usianya 5 tahun lebih muda. Namanya Arif Fadli alias Aripat, pengusaha marketing agensi kelahiran 30 Agustus 1997. Kata Ustadz detail, ya udah aku bilang detail, ya Allah aku pengen berondong yang ganteng tinggi. Nah itu kan detail kan. Tuh. Natalie Holscher kini sedang bahagia. Doanya dapat jodoh berondong kaya raya sudah dikabulkan dan menjadi nyata. Natalie sudah resmi pacaran dengan Aripat dan sudah mengenalkannya pada Ajam, anak sematawayang buah pernikahannya dengan komedian Sule. Aripat juga sudah mengenalkan Natalie kepada keluarganya dan bahkan sudah makan bareng di luar. Lantas, akankah jalinan asmara Natalie Aripat berujung ke pelaminan? Dan Aripat beneran menjadi jodoh yang dikirimkan Tuhan untuk Natalie. Sekaligus jawaban atas doa yang dipanjatkan Natalie di Tanah Suci. Doain aja, pokoknya dapet pendamping yang sayang sama aku, yang banyak duitnya. Aku juga banyak duit, kaya raya, kaya hati, semuanya kaya. Amin. Sejak cerai dari Sule pada 10 Agustus 2022, Natalie sudah beberapa kali menjalin hubungan dekat dengan sejumlah pria. Sebelum dengan Aripat, Natalie pacaran dengan Richard Revanov. Tak mau kalah dengan Natalie, Sule juga sudah punya jodoh Santika Fauzia. Bahkan Sule sampai minta didoakan Ajam supaya bisa nikah lagi. Nanti Ajam doain kalau ayah nikah lagi. Kimberly Ryder memilih melahirkan putrinya Aisyah Moonlight Akbar pada seorang bidan. Alasan yang sebenarnya bukan karena keterbatasan finansial, melainkan ketidakpercayaan terhadap sistem rumah sakit di Indonesia. Ia mengeluhkan biaya yang membengkak dari rencana normal 20 juta rupiah menjadi 60 juta rupiah. Pengakuan ini didasarkan pada pengalamannya melakoni persalinan. Yang kalian pikirin kebanyakan daripada puluhan juta kita keluarin jadinya cuma 2,5 juta doang di bidan. Lebih dari itu, saat menikah dengan Edward Akbar, netizen juga mengkritik gaya hidup sederhana yang dipilih Edward untuk keluarganya. Salah satunya dikaitkan dengan pilihan Kimberly untuk melahirkan di bidan. Mendengar soal rumor tersebut, Kim pun angkat bicara. Perempuan 33 tahun ini mengungkapkan bahwa pilihan untuk melahirkan dengan proses persalinan normal di bidan adalah keputusan bersama. Sontak saja pernyataan Kimberly jadi pembicaraan warganet karena dianggap tidak biasa. Namun Kim cuek, bahkan menurutnya kemampuan seorang bidan seharusnya tidak perlu diragukan lagi. Sama seperti putra pertamanya Raiden yang juga dibantu bidan di Inggris. Sebelumnya kalau anak pertama itu lahirannya di Inggris, di rumah sakit, dan ketemunya bidan semua. Sama sekali tidak ketemu dengan dokter.